Oke, welcome back to Anak Bawang Channel yang cuman ikut-ikutan tapi bermanfaat. Oke, hari ini kita mau ganti oli mobil gue. Ini mobil yang sehari-hari gue pakai, itu Nissan Grand Livina Gen 1, kodenya L10. Sebenarnya gue nggak terlalu paham juga sih soal mobil, cuman buat kita yang kaum mending daripada ke bengkel ganti oli 500.000, mending di rumah kotor-kotoran dikit sekalian olahraga. Untuk yang belum tahu oli apa yang gue pakai, mampir-mampirlah ke video sebelumnya. Di sana gue kasih tahu caranya untuk beli oli di bawah 200.000. Jadi total penggantian oli gue nggak nyampe 200.000. Kalau kalian ke bengkel bisa 500, 600. Cuman ada beberapa tips yang mau gue kasih untuk ganti oli itu di pagi hari. Jadi sebelum ganti oli, mesin itu jangan dinyalakan dulu. Jadi oli itu kan cair, jadi dia pasti ngendap di bawah dong. Jadi semua olinya pasti akan ngendap di bawah. Jadi kalau didiamkan semalam, oli itu kan udah turun semua. Nah, itu saat yang paling bagus buat ganti oli di rumah, karena kalau mesin dinyalakan dulu, air olinya itu sudah naik, jadi nggak semua bakal keluar. Jadi tipsnya adalah jangan nyalakan mesin dulu. Jadi nanti pas begitu kita tap, olinya bisa keluar semua. Oke, untuk penggantiannya ikutin terus videonya. Oke, untuk alat-alat penggantiannya cuman ini doang sih. Utama adalah kunci pas ring juga bisa, yang penting sesuai aja nomornya. Tapi untuk kunci pas harus lebih hati-hati, takutnya nanti selek bautnya. Kalau ini kebetulan gue ada kunci shock. Nyala tampungnya bisa pakai apa aja, pakai ember, pakai piring kali kalau ada yang gede. Nah, ini oli yang kemarin gue beli. Kebetulan untuk penggantian bulan kemarin, kilometer kemarin itu gue udah ganti filter oli. Jadi gue nggak ganti dulu bulan ini karena ya gue cukup rutin sih ganti olinya, jadi nggak perlu penggantian filter oli dulu. Nah, untuk tips berikutnya yang penting adalah ini coy, kopi dan snack supaya semangat kerja. Oke, kita udah di kolong nih. Nah, jangan salah nih, untuk baut tapnya ini ada beberapa, ini jangan sampai salah sih. Nah, kalau yang ini baut tap untuk oli matic. Kalau untuk baut tap oli mesin ini biasanya ada cembung nih, begini nih. Nah, ini kan agak cembung nih. Jadi biasanya pasti sih ini oli mesin. Kuncinya sih cuma perlu satu kunci doang. Nah, ini tinggal diputer. Kok enteng banget? Iya, tadi udah gue kendorin coy, kok nggak susah coy. Udah begini doang coy. Nah, ininya jangan lupa nih untuk penampungan olinya, taruh di bawahnya. Putar, pelintir keluar dah. Nah, oke. Kita tunggu sampai tidak menetes lagi. Oke, tadi kan udah dibuka tuh baut tapnya. Nah, sekarang tinggal buka ini, tutup tempat masukin olinya. Nanti kita, ini sih sebenarnya enteng sih, cuma begini doang. Ini perlu dibuka supaya ada angin masuk, jadi cepat keluar dia olinya. Oke, kita tunggu 10-15 menit ya. Oke, sambil nunggu olinya netes turun, ini kita buka dulu deh olinya. Ini kebetulan mobil gue pakainya 10W30. Untuk mobil yang lain kayak LCGC, kayak mobil-mobil yang baru mungkin spesifikasinya akan beda, bisa 5W atau 0W 30 atau 20 gitu. Kalau mobil gue kebetulan
Grand Livina L10, pakainya 10W30. Ini biasanya gue ganti per 5.000 km sih, jadi mesinnya agar lebih terawat. Sebenarnya untuk Shell ini bisa tahan sampai 10.000 katanya, tapi untuk kondisi jalan Indonesia kayaknya nggak memungkinkan gak buat 10.000. Maksimal banget gue ganti di 5.000 km, jadi daripada nanti kelamaan takutnya mesinnya juga nggak awet kan, mending 5.000 kita ganti. Tapi karena kita beli orinya murah, jadi sebenarnya sama aja hitungannya. Kalau kita ganti di bengkel ini bisa 500.000, kita bisa dapat 2 oli ini kan, jadi mending lah. Oke, kita buka. Oke, ini adalah oli ori ya. Udah begini doang, sambil nunggu olinya netes. Oke, kita tutup lagi, kita ketupat ya. Saatnya kita ganti olinya. Jangan lupa tadi tutup baut tap yang kita buka di bawah dikencengin ya. Udah ditutup semua, pasti ini tuh kencang, tapi ya nggak usah barbar banget ngencenginnya, takutnya nanti selek malah repot. Oke, ini sebenarnya nggak perlu pakai corong atau apapun sih, cukup pelan-pelan aja begini. Oke, setelah tadi pengisian kita cek dimsticknya. Ininya udah ditutup kembali, kita cek dimstick. Oke, untuk dimsticknya Grand Livina ini kelihatan nggak tuh, fokus nggak? Nah, harus berada di garis-garis ini nih, soalnya kalau nggak ada di garis-garis ini jangan sampai lebih, soalnya bisa jadi mobil kalian tuh kalau misalnya kapasitasnya 4 liter bisa lebih, jadi di antara ini aja. Oke, ini olinya bagus, sip. Oke, setelah tadi prosesnya baut tapnya dikencengin, olinya dimasukin, terus cek dimsticknya, level olinya sudah oke. Sekarang tinggal manasin mobilnya. Oke, ini kita sedang proses manasin mobil. Karena ini kita penggantian di rumah, kita kan nggak dapet tuh catatan yang ya model-model yang ditulis yang buat digantung-gantung di situ, supaya kita tahu berapa yang udah jalan gitu, saatnya penggantian berikutnya berapa. Nah, gua ada tips nih. Oke, yang ini di atas ini kan odometernya, yang ini trip. Karena kita nggak dapat kertas gantungannya, jadi kita manfaatkan trip ini. Jadi kita reset dulu sampai dia 0. Nah, ini kita nolkan lagi. Jadi untuk penggantian berikutnya nanti kalau tripnya sudah sampai atau mendekati 5.000, jadi kita tahu ini saatnya ganti olinya kapan. Jadi tipsnya begitu. Oke, itu semua tadi prosesnya penggantiannya udah selesai, ganti olinya sudah beres. Jadi sebenarnya untuk ganti oli kita nggak perlu ke bengkel sih, jadi kita bisa hemat sekitar 200 sampai 300 ribu. Untuk kaum mending banget sih 300 ribu atau 200 ribu bisa buat beli bensin, bisa full tank coy. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat untuk kaum mending. Mungkin tadi kalau misalnya ada yang kurang dari videonya, please komen di bawah. Karena kita ini channel anak bawang, channel yang ikut-ikutan, tapi sebenarnya channel ini bermanfaat banget supaya kedepannya bisa lebih baik. Semoga hari ini hari menyenangkan untuk kalian. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Salam anak bawang.